disinilah kemudian dari video yang terlihat itu ya, itu kemudian Adinda sempat mengunjungi petilasan Prabu Brawijaya ini. Kemudian terlihat almarhum menaiki jalur ini. Jalur ini menuju petilasan Prabu Brawijaya. Nah, terlihat sekali kondisinya sangat ringan ya. Kemudian apa namanya? Tidak seperti saya ngos-ngosan gitu ya. Tapi terlihat sekali santai dan sangat ringan menuju dan masuk ke petilasan Prabu Brawijaya. Nah, kondisinya seperti ini. Rahayu, 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 rahayu Sagung Edumadi. Ya ini, Mbah. Permisi Mbah ya. Nuwun sewu Mbah. Putunipun sowan Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Eyang Prabu Brawijaya. Ya, kita coba menapak tilasi jalur yang dilalui oleh Adinda Raffi Dimas Badar ya, sebelum kemudian menuju ke petilasan Brawijaya gitu ya. Tentunya jalur yang dilalui ini jalur satu-satunya mengikuti petunjuk anak panah ya, situs Putuk Puyang. Nah, kita saat ini itu sudah sampai di Watu Gong, semacam gerbang menuju kemudian situs Sumber Luwak sama petilasan Putuk Puyang ya. Coba kita izin dulu Mbah, nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Jadi kita mau menapak tilasi jalur kuno, terutama kemudian yang diduga dilalui oleh almarhum ya, karena sesuai dengan video yang beredar, salah satu pendaki itu di Putuk Puyang sempat merekam Adinda Dimas yang berada di petilasan Brawijaya ya, yang beberapa meter, sekitar 20 meter sebelum kemudian ditemukannya jasad dari Adinda ya, almarhum. Mbah Watu Gong, putunipun sowan Mbah Watu Gong. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga aktivitas kita ini dijauhkan dari segala rintangan dan bahaya, dan diberikan keselamatan dan kesehatan serta kesuksesan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, kita lanjutkan Mbah. Permisi Mbah, Mbah Watu Gong permisi. Kita akan berjalan menuju kemudian ini ya, sebuah bukit yang di sini memang ada semacam jejak tangga yang terbuat dari batu alam menuju area situs budaya tinggalan kerajaan Majapahit, Karesian ya. Yang saat ini ada beberapa makam seperti makam utama Eyang Wadak, Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran, serta beberapa petilasan yang lainnya, termasuk kemudian Gua Kendali Sodo, serta yang sangat di puncak itu adalah petilasan Prabu Brawijaya. Nah, inilah kemudian nama-nama yang diberikan oleh masyarakat ya. Dari struktur batu-batu candi, relief-relief yang ada, dan ragam-ragam hias yang ada, diduga memang masa Majapahit, terutama pada masa-masa Majapahit akhir ya. Sebagaimana kemudian situs yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang berbentuk altar, teras berundak atau kemudian berundak-undak, serta gua-gua pertapaan. Nah, di sinilah kita sudah hampir sampai menuruni bukit ini, akan sampai kepada Sungai Kretek ya. Sungai Kretek inilah saluran yang kemudian menghubungkan air terjun kering sama sumber luak dari Sungai Kretek arah menuju Putuk Puyang ini. Naik ke atas itu sekitar menusuri Sungai Kering ya, itu sekitar 300 meter ditemukannya almarhum. Semoga kemudian almarhum mendapatkan surga serta diampuni segala dosa-dosanya, amin. Nah, memang suasananya seperti ini ya, tebing-tebing yang gelap, angker, wingit,
sunyi, sepi. Bahkan kiri kanan ini adalah tanaman kemadu atau daun penyengat gitu ya. Bahkan dalam sumber-sumber Belanda seperti sumber Inggris ya, dalam bukunya Thomas Stanford Raffles History of Java, itu di pedalaman hutan-hutan Jawa juga banyak pohon upas. Pohon upas itu di mana jika seekor burung itu hinggap di pohon tersebut langsung mati, karena diduga memang getah dari pohon ini mengandung racun yang mematikan. Selain kemudian tanaman-tanaman kemado ya, atau tanaman penyengat ini ya, itu cukup banyak memang daerah ini. Lah inilah yang kemudian namanya Sungai Kretek itu ya, sungai kering pada dasarnya. Lah ini Sungai Kretek. Nah, ini yang menghubungkan memang 300 meter ke arah atas itu memang almarhum ditemukan. Coba kita telusuri ya situs budaya ini ya. Lah ini banyak batu-batu, suasana yang asri alam ya, alam, dan semoga tetap lestari. Lah itu jurang-jurang, pohon-pohonnya sangat besar. Nah ini sampai pertigaan yang dimana kita akan menuju arah panah, yang sempat kemudian diduga ya memang Adinda almarhum itu sempat melihat kawasan ini dan menuju arah panah ke Putuk Puyang ya. Mbah, permisi Mbah. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi. Nah disinilah kemudian semacam petilasan jejak kerajaan Majapahit, termasuk di situ ada sebuah kota yaitu Sumber Luak yang kita datangi kemarin ya, yang di video sebelum ini ya. Jadi ini Sumber Luak. Jadi tapi kita coba mengikuti atau kronologi merekonstruksi jejak-jejak yang dilalui oleh almarhum, yaitu terlihat sekali ada beberapa pendaki yang memvideo, itu terlihat bahwasanya sebelum kejadian itu Adinda atau almarhum melalui jalur menuju petilasan Brawijaya. Tentunya satu-satunya jalur menuju petilasan Brawijaya adalah jalur ini. Nah, ini juga ada semacam tangga batu alam ya, yang sekitar 700 atau 800 tahun silam dibangun oleh para leluhur ya, untuk menyapai sebuah kompleks karesian atau pertapaan kuno ya. Ini. Nah ini semacam ada batu ceper, kemungkinan dahulunya memang ada jejak persajian ya, kotak bentuknya ya. Iya. Cuman memang saat ini memang kurang terawat lagi ya. Nah ini memang ini adalah beberapa sekitar 100 sampai 200 meter kita sudah sampai ke kompleks Putuk Puyang. Nah seperti ini. Jadi ada semacam pagar batu alam juga, tangga batu alam naik menuju ke petilasan ya Prabu Brawijaya, atau semacam jejak asrama karesian kuno. Nah, ini. Ya, di tengah perjalanan antara Sungai Kretek dengan situs Putuk Puyang ini memang ada pohon yang dikeramatkan oleh warga. Sayang ya banyak sampah di sini. Coba nanti kita bersihkan ya. Jadi kita mau melanjutkan perjalanan ke situs budaya Putuk Puyang, termasuk petilasan Brawijaya. Lah di sini kita menemui pohon keramat ya, yang masih dikeramatkan oleh warga dengan bendera Sang Saka merah putih, serta kemudian kain putih yang mulai turun jatuh ya. Nah di sini cuman ada beberapa sampah memang yang seharusnya hal-hal seperti ini butuh kesadaran kita semua, butuh kesadaran kita bersama ya, untuk mengumpulkan sampah ya. Kalau sesaji ya tetap kita biarkan. Kalau yang sampah-sampah sekitar seperti ini ya, nah ini yang kalau sesaji kita biarkan ya, karena ini budaya dan tradisi masyarakat. Kalau sampah ya coba kita hormati. Mbah, permisi Mbah, nuwun sewu Mbah. Putinipun sowan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya Mbah, mohon izin kita melanjutkan perjalanan ya, untuk menapak tilasi jejak perjalanan almarhum Adinda Raffi Dimas Badar Mbah. Jadi untuk semata-mata untuk pengetahuan ya, mungkin para netizen merindukan ini, seperti apa sih kondisi Putuk Puyang, Bukit Kerapia, serta kemudian jalur atau alur yang dilalui oleh
Adinda sampai kemudian menemui ajalnya itu ya, dan sempat difoto oleh para pendaki itu masuk ke petilasan Prabu Brawijaya. Nah, semoga tetap lestari ya. Sekitar berapa kilo, Kang? Karo tim Sarsu ditulis 1,96 kira kilo kan? Sekitar 2 kiloan. Kilometer. Dari Kan musola. Oh, BE teko ndi ku? Tiket itu. Pos pertama tiket. Kamu salah Sunan Keraja. Ini 1,96. Kota Jasad ini kan petilasan Brawijaya. Asli ini 16 hari apa 17 hari sih? 17. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 17 sih. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 17. Selasa Minggu. 17 ya. Ayo. Mbak ini ngadap Mas. Mbak. Kemis nih kok. Kula nggih rancak lan kula lintang gerenjengan. Saat ini kita sudah sampai ke kompleks cukup yang situs yang cukup keramat ya, dan cukup magis. Ini dinamakan situs Putuk Puyang, di mana ada beberapa macam semacam makam orang-orang sakti dan para wali ya, yang berkaromah tentunya. Yang pertama ini yang paling bawah itu makam Eyang Wadak ya, makam Eyang Wadak. Terus nanti komplek yang cukup luas ini yang memang terlihat sangat alami sekali. Nanti ada banyak pendapa-pendapa di sini, termasuk Eyang Joko Lelono, Eyang Joko Umbaran, Goa Kendali Sodo, termasuk yang dalam video itu dikunjungi oleh Adinda Raffi Dimas Badar ya, yaitu petilasan Prabu Brawijaya. Coba kita sowan dulu ke makam Eyang Wadak ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, permisi Mbah, nuwun sewu Mbah. Jadi di sini ada beberapa relief, antara lain katak bengkong, kemudian Nawaruci ya, Dewa Ruci. Nah, kondisi makamnya seperti ini Mbah, nuwun sewu, permisi Mbah. Nah, seperti inilah kondisinya. Memang sangat keramat ya. Wa khususan ila ruhi Mbah Eyang Wadak bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbah, permisi Mbah, nuwun sewu Mbah ya, untuk melanjutkan perjalanan Mbah nggih. Monggo Kang kalau ziarah tengah jeng. Ya, Mbah, permisi Mbah, nuwun sewu Mbah. Ya, di sini memang ada semacam jejak tangga ke arah sana ya. Kemudian diapit sebuah gerbang batu besar ya. Semacam jejak megalitik ya, menyatu dengan tradisi-tradisi kuno ya pada masa era Majapahit. Nah, coba ini kita menyusuri ke arah sana ya. Mbah, permisi Mbah. Ngombeku karya mbak sampahku Kang. Ya, di sini coba selain kita berziarah, berkunjung, juga kelestarian alam tetap kita jaga ya, terutama sampah-sampah yang berserakan di jalur keramat situs Putuk Puyang ini. Banyak sekali memang ternyata beberapa sampah-sampah ini ya. Nah, di kawasan sebuah dataran ya, semoga dataran yang cukup lapang di sini. Tentu pada masa kerajaan-kerajaan ini sebuah area yang bersih ya, bersih dan rata ini. Nah ini
ada batu besar yang semacam ini adalah tempat untuk bertapa ya. Nah ini yang cukup besar sekali. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini memang kita akan mendapati sebuah kondisi yang lapang dan rata di sini. Tentunya pada masa lalunya itu pernah menjadi jejak semacam penggemblengan para Brahmacarin, yaitu para putra-putra bangsawan, putra-putra para kesatria, putra-putra para Brahmana, termasuk putra-putra para putra-putra para Triwangsa ya, karena di dalam Majapahit itu ada dikenal dengan catur warna. Ada catur warna yaitu 4 kasta ya, Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra ya. Nah ini. Nah di sini area yang udaranya ini memang beda ya, sangat sejuk, segar, bahkan tidak ada jejak-jejak angin sama sekali. Angin di sini cukup semacam angin mati di sini ya. Nah di sini ada pohon yang raksasa yang dinamakan dengan pohon sekar tuyuh, pohon sekar tuyuh. Nah, cukup wingit sekali dan cukup besar pohon sekar tuyuh ini. Lah ini luar biasa sekali ya. Nah ini cukup besar sekali pohon sekar tuyuh ini, dan kita akan mencapai terus melakukan perjalanan. Lah di sini memang setelah kemudian di area yang cukup luas ini diduga tempat kemudian para murid belajar, kemudian ada semacam punden berundak-undak yang terbuat dari batu candi menuju ke sebuah bukit-bukit yang di situ ada petilasan. Termasuk di atas sana itu terlihat sekali kan, itu namanya petilasan Joko Lelono dan Joko Umbaran. Nah ini jadi kemudian ada gerbang yang juga bergapura katak juga. Nah ini gapura yang naik ke atas ini ya. Ini petilasan Joko Lelono dan Joko Umbaran. Cuman kita coba langsung saja ke petilasan Prabu Brawijaya. Diduga kemudian Adinda Dimas itu sempat mengunjungi petilasan-petilasan ini dan melalui jalur yang kita lalui ini ya. Nah ini almarhum. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Nah ini kondisi real situs budaya yang sangat keramat ya, yaitu namanya Putuk Puyang, atau di sini ada petilasan Prabu Brawijaya. Nah diduga memang inilah satu-satunya jalur ya yang dilalui oleh almarhum menuju kemudian petilasan Prabu Brawijaya. Saat ini memang ada beberapa bangunan baru, antara lain memang sebuah musola dilengkapi dengan air untuk berwudu, kemudian saluran-saluran air cukup banyak. Nah, kalau di sini memang salah satu petilasan Eyang Mangku Menggalih ya. Semoga tetap Eyang Mangku Menggalih bisiril Fatihah. Kita lanjutkan perjalanan ya. Kita menuju area yang paling tinggi, paling teratas, yaitu petilasan Prabu Brawijaya. Sambil kiri kanan kita tetap mengambil sampah-sampah yang terserak di jalanan dan sekitar jalan ya. Kita ambil seperti ini. Nah termasuk ini juga ada Eyang Wiku Sri Wulan ya. Semoga mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, kondisinya memang bisa dikatakan kurang terawat situs budaya yang cukup luar biasa sekali ini. Banyak petilasan, banyak struktur candi berundak-undak, altar, gua pertapaan. Namun memang saat ini berupa semacam semak-semak belukar yang tertutup. Lah di sini ada banyak petilasan-petilasan yang cukup ini seperti ini, petilasan yang cukup banyak. Mbak, permisi Mbak, kita coba mau izin ke petilasan Prabu Brawijaya Mbak. Nuwun sewu Mbak ya. Nuwun sewu Mbak. Permisi Mbak. Permisi Mbak.
Nuwun sewu Mbah. Permisi Mbah. Nuwun sewu Mbah. Permisi Mbah. Permisi Mbah. Lah jalur untuk menuju petilasan Prabu Brawijaya memang kondisinya seperti ini ya. Nah di sini ada jalan juga yang cukup lebar untuk menuju petilasan Prabu Brawijaya. Termasuk kemungkinan ada puncak dari Pucuk Puyang ya. Puncak dari Pucuk Puyang. Nah, ternyata memang komplek ini sangat luar biasa pada masa kuno. Karena di sana rata, di sini itu dibatasi dengan jurang-jurang yang terjal. Nah, di bawah itu ada jurang ya. Dan ada kelihatannya sungai mengalir ketika musim penghujan saja, sangat jauh di bawah. Kemudian juga ada beberapa sumber air pada masa kuno ya. Nah, ini tempat kemudian para pertapa mengambil air. Ya, semoga pusat pertapaan dan pusat petilasan ini supaya kemudian mendapatkan perhatian gitu ya dari kemudian pemerintah untuk kemudian melakukan perawatan serta membangun tanpa kemudian merubah apa yang ada sehingga tetap menjadi semacam lokasi ziarah yang ramai ya, sebagaimana kemudian situs-situs yang ada yang menyebar di seluruh Pulau Jawa ini. Nah, di sini sekali lagi kita akan menemukan tangga naik itu dari Batu Candi. Tangga naik menuju petilasan Keramat. Nah, ini jelas. Nah, ini ada tangga batu alam. Nah, ini jelas sekali di depan kita ini ada semacam tangga ya yang dibuat oleh leluhur untuk menuju petilasan ini. Yaitu tangga yang dibuat oleh leluhur ya. Sampai atas sana, sampai 3 trap. Nah, ini ya. Ini tangga trap pertama, terus kemudian landai. Ya. Kemungkinan ini membatasi area Burloka ya. Kemudian ini ada nah, kemudian naik lagi yang tangga yang kedua. Kemungkinan menuju ke Buar Loka. Ya. Buar Loka. Nah, ini. Buar Loka. Nah, ini trap yang ketiga. Nah, ini kemudian diduga ini menuju area yang paling suci yang dinamakan dengan Swar Loka. Nah, disinilah kemudian dari video yang terlihat itu ya, itu kemudian Adinda sempat mengunjungi petilasan Prabu Brawijaya ini. Mbah, permisi Mbah Prabu Brawijaya diduga camp tenda yang berwarna oranye yang kemudian memvideo almarhum itu lokasinya di sini diduga, sama api unggun di sini, kemudian tendanya diduga di sini yang warna oranye itu, kemudian sempat mengarahkan videonya atau kameranya ke pinus-pinus Merkusi ini, kemudian terlihat almarhum menaiki jalur ini menuju petilasan Prabu Brawijaya. Nah, terlihat sekali kondisinya sangat ringan ya, kemudian tidak seperti saya ngos-ngosan gitu ya, tapi terlihat sekali santai dan sangat ringan menuju dan masuk ke petilasan Prabu Brawijaya. Nah, kondisinya seperti ini. Rahayu, 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 rahayu sagung edumadi. Mbah permisi Mbah. Mbah permisi Mbah. Mbah permisi. Inilah salah satu kemudian petilasan terakhir yang dikunjungi Adinda Dimas ya. Nah, kondisi seperti ini. Diduga kemudian Adinda Dimas sempat berziarah ke petilasan Prabu Brawijaya ini. Kondisinya seperti ini. Ya ini. Mbah, permisi Mbah ya. Nuwun sewu Mbah. Putunipun sowan Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, yang Prabu Brawijaya. Sirul Fatihah.
Ya inilah kondisi dari petilasan Prabu Eyang Brawijaya ya. Semoga kemudian Adinda Dimas. Nah, beberapa meter dari sini kemudian berbelok ke arah timur menuju air terjun yang kering itu, yaitu yang menuju alirannya Sungai Kretek itu dekat dengan sini ya. Semoga kita sampai di sini dan kita tetap berdoa kepada Allah SWT. Semoga Adinda Raffi Dimas Badar mendapatkan surga di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal-amal kebajikannya, serta kemudian diberi kesabaran ketabahan dari seluruh keluarganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kusum malang enggak goji, oke ukur ya. Itu Pak.